Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita masuk ke pertemuan kedua pada matrikulasi ini, jadi kalau pertama kita sudah membahas mengenai pengenalan ilmu kimia, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua pada matrikulasi materi kimia di tingkat SMP ini, yaitu bahan kimia di rumah tangga. Jadi materi ini diharapkan nanti dapat menggugah, menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya sudah banyak sekali menggunakan bahan-bahan kimia, bahkan bahan-bahan kimia sintetis di rumah tangga kita. Yang pertama mengenal beberapa bahan kimia, jadi semua perlu saya sadari bahwa semua benda, semua materi, semua bahan adalah bahan kimia. Kalau kita kelompokkan bahan-bahan ini dapat dikelompokkan menjadi bahan dari plastik, kertas, kayu, kain, serat, karet, kaca, logam, dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita mengelompokkan ini berdasarkan bahannya. Tapi kita juga dapat mengelompokkan berdasarkan kegunaannya. Misalnya sebagai alat pembersih, pemutih, pengharum atau pewangi, pembasmi serangga, makanan, pakaian, kosmetik, bangunan, kesehatan, tulis menulis, dan sebagainya. Pada pertemuan nanti kita tidak akan membahas semuanya, hanya supaya penyadaran saja kita. Jadi sebetulnya semuanya atau banyak sekali bahan-bahan kimia yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mungkin hanya 4 saja, yaitu bahan pembersih, pemutih, pengharum atau pewangi, pembasmi, dan pembasmi serangga. Yang lainnya mungkin nanti kita bisa membahas pada terusnya makanan, nanti juga ada bagian tersendiri, kemudian pakaian kosmetik nanti di pelajaran kimia, lebih lanjut nanti juga kita akan mempelajarinya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahan pembersih. Bahan pembersih yang digunakan banyak sekali, diantaranya sabun, sampo, dan pasta gigi. Jadi bisa pembersih pakaian, pembersih badan, pembersih pakaian, maupun pembersih lantai. Jadi kalau yang pertama ini pembersih badan, yang kedua pembersih pakaian, dan yang ketiga adalah pembersih yang lainnya, misalnya lantai, pembersih alat dapur, pembersih logam, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, dan sebagainya. Yang pertama sabun. Sabun ini merupakan hasil reaksi kimia. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau terjadi reaksi. Kalau nggak terjadi reaksi nggak ada namanya sabun, yaitu antara minyak atau lemak alami, baik nabati maupun hewani, dengan kalium atau natrium. Jadi minyak lemak alami ya, dengan kalium atau natrium. Kalium natrium bisa kadang disebut juga dengan logam-logam alkali gitu. Logam ini kalau berdiri sendiri sebenarnya tidak bagus, tetapi ketika itu direaksikan menjadi satu sabun dan setiap hari kita gunakan. Nanti lebih lanjut aja kita bahas nanti reaksi kimia itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bahwa reaksi ini disebut nanti dengan reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi. Ke dalam sabun nanti yang kita jumpai sehari-hari sebetulnya prinsipnya sama, yaitu tadi minyak dan kalium atau natrium, hanya saja berbagai merek dengan berbagai khasiat itu setelah di situ ditambah misalnya vitamin E untuk perawatan kulit, ditambah parfum, ditambah pewarna, ditambah krim dan sebagainya. Jadi pada dasarnya reaksinya ya sama, minyak dan kalium atau natrium. Hanya setelah di pasaran itu banyak sekali ditambah zat lain. Nanti prinsip kerja sabun, pada partikel sabun itu terdapat dua ujung. Yang satu ujung nanti menarik air, yang satunya nanti menarik lemak. Sehingga apabila kedua ujung ini, jadi yang satu air, yang satu lemak, ini menempel pada lemak, ditarik dan ditarik oleh air. Ketika ini dibilas atau dibuang, akhirnya lemaknya akan ikut. Hanya gitu saja prinsip kerja dari sabun. Nanti yang kedua, deterjen. Deterjen ini bisa dikatakan sabun atau pembersih yang sintetis, jadi pengganti sabun. Nanti ini hampir sama, hanya saja minyak itu direaksikan tidak dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida, tetapi nanti dengan natrium benzana sulfonat atau NaBS. Tapi nanti sabun ini selain memiliki kelebihan, tapi juga ada memiliki kekurangan. Jadi kelebihannya diantaranya dia dapat digunakan untuk mencuci pada air sada. Jadi air sada itu air yang di dalamnya mengandung
magnesium atau kalsium. Kalau kita menggunakan sabun nanti tidak ada buihnya gitu. Kita kadang nggak marem ya kalau nggak ada buihnya namanya sabun. Nah, agak kelihatan nanti kita bisa dengan deterjen. Deterjen ini juga cukup murah nanti dalam secara konsumsi, secara ekonomi dalam kita menggunakan sabun sebagai pembersih. Tapi biasanya deterjen ini digunakan untuk pembersih pakaian ini yang paling banyak. Pada sabun, air saja tidak dapat berbuih, tidak saya sabunkan, dan penggunaan sabun ini relatif kecil tergeser oleh dengan penggunaan. Jadi deterjen ini sangat murah begitu dibandingkan dengan penggunaan sabun. Pada deterjen sama dengan pada sabun tadi ditambahkan parfum ataupun zat-zat lain yang memiliki fungsi tambahan dari deterjen tadi. Pada Kalau kita akhir-akhir ini kita jumpai pada mesin cuci itu buihnya itu sedikit. Namun jangan khawatir sebetulnya keefektifannya sama. Karena sebetulnya penimbul buih itu lain dengan fungsi untuk menarik kotoran gitu. Berikutnya yaitu sampo. Sampo ini juga pembersih untuk rambut. Pada sampo biasanya ditambahkan zat-zat pewarna, pengharum dan vitamin E. Ini terutama vitamin E ini. Kemudian berikutnya adalah pasta gigi. Anda mengenal pada pasta gigi mengandung sodium monofluorofosfat yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada gigi. Selain itu pada pasta gigi ini sering juga ditambahkan fluoride dan zinc. Itu biasanya untuk digunakan untuk penguat pada gigi dan juga ditambahkan peppermint ya supaya seger begitu pada ketika kita karena kalau kita sikat gigi itu pada umumnya tidak semua orang itu mudah ya sikat gigi kadang kita merasa apa ya ingin muntah dan sebagainya maka supaya bisa nyaman ketika kita menggosok gigi itu ditambah zat-zat tertentu supaya nyaman kita itu menghirup baunya ataupun bahkan rasanya gitu. Nah nanti jadi kita harus membiasakan nanti untuk menggosok gigi ini. Kemudian ada juga pembersih lantai, nanti biasa disebut dengan karbol. Jadi biasa karbol itu awalnya digunakan untuk pembersih WC, tetapi akhir-akhir ini digunakan untuk pembersih lantai, dan ini mengandung namanya fenol. Kadang yang sekarang berkembang yang sangat kuat itu adalah mengandung natrium hidroksida, dalam sehari-hari dinamakan dengan soda api gitu. Selain itu, karena karbol itu biasanya baunya tidak enak, ya, menyengat begitu, supaya nanti kita itu nyaman, biasanya ditambah pewangi ataupun ditambah zat-zat lain yang dapat membunuh kuman. Yang berikutnya pembersih piring ini sebetulnya hampir sama dengan sabun, hanya saja di sini banyak ditambahkan satu zat asam. Misalnya aja kalau dulu dengan jeruk ya. Selain itu juga ditambah parfum dan pewarna. Bahan kedua yaitu bahan pemutih. Pemutih ini kita kenal pemutih pakaian, pemutih kertas, pemutih tepung, pemutih kacang, dan pemutih wajah. Banyak sekali pemutih, mungkin yang kita kenal hanya pemutih pakaian saja yang biasa kita sebut dengan natrium hipoklorit. Tetapi sebetulnya ada juga pemutih-pemutih yang lain, tapi nanti banyak juga mohon maaf ini kadang juga disalahgunakan, misalnya pemutih kacang, pemutih tepung itu dengan bahan-bahan yang dilarang. Bahkan juga pemutih wajah mengandung hidroquinon atau tretionin ini mempercepat proses penggantian sel kulit dan memperlancar peredaran darah. Banyak yang nanti pemutih-pemutih ini yang kita jumpai dalam sehari-hari. Berikutnya adalah pewangi. Pewangi ini sehari-hari banyak sekali ditambahkan pada bahan-bahan yang lain. Hanya yang perlu Anda ketahui bahwa pewangi-pewangi yang digunakan di pasaran itu sebetulnya adalah pewangi sintetis atau parfum sintetis. Nah, parfum sintetis ini terbuat dari atau dengan reaksi suatu zat yang nanti reaksinya dinamakan reaksi esterifikasi dan senyawa-senyawanya dinamakan dengan kelompok ester atau golongan ester. Senyawa ini mirip dengan bau dari bunga-bunga. Tapi sekarang dikembangkan juga pewangi pengharum itu berbau buah. Bahkan nanti kalau kita nanti membahas di zat aditif ya, perasa atau rasa itu juga sudah zat aditif, yaitu zat aditif pada makanan ini yaitu perasa sintetis, juga ester.
Nah, esternya biasanya rasanya itu rasa buah, tetapi sekarang juga dikembangkan perasa bunga gitu. Jadi sekali lagi kalau pewangi itu pada umumnya adalah bunga, bau bunga, tetapi sekarang sudah dikembangkan dengan uh, bau buah. Sekali lagi bahwa ini adalah parfum sintetis yang disebut dengan kelompok ester. Yang terakhir yang saya kenalkan adalah insektisida. Jadi bahan-bahan insektisida banyak sekali. Jadi misalnya aja yang kita kenal obat nyamuk, baik yang bakar maupun yang cair maupun yang elektrik, bahkan yang sekarang lotion atau dioleskan. Pembasmi serangga yang lain sangat banyak, mungkin yang sangat terkenal Aldrin, Dialdrin, kalau dulu namanya DDT, tapi sekarang sudah dilarang penggunaannya. Bahkan sekarang juga sudah banyak, misalnya aja bagaimana insektisida yang dimaksud tidak atau tidak terbatas pada serangga ya. Jadi sudah dikembangkan misalnya saja untuk pengusir apa itu rayap, pengusir yang sebetulnya kan itu bukan termasuk kelompoknya serangga. Misalnya lagi ya banyak lah. Jadi insektisida ini dikembangkan untuk membersihkan atau membasmi serangga. Nah, yang perlu kita sadari bahwa setiap penggunaan bahan apapun sebetulnya selalu memiliki dua sisi, menguntungkan dan merugikan. Yang jelas bahwa penggunaan bahan-bahan kimia ini tadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Tetapi mesti ada efek sampingnya. Nah, efek samping ini yang kadang merugikan. Nah, kita sebagai kalau kita sudah belajar kimia, kita jangan terlalu takut bahwa semua bahan itu memang selalu mengandung yang negatif atau yang merugikan. Tugas kita adalah bagaimana memahami kerugian tadi dan meminimalisir kerugian yang didapatkan gitu. Ini tujuannya. Jadi penggunaan apapun, jadi tidak hanya bahan-bahan yang kita gunakan, yang kita sebutkan tadi, semuanya saja itu selalu memiliki efek negatif. Tapi yang pasti bahwa penggunaan apapun itu tidak boleh berlebihan. Itu kunci pokoknya. Karena kalau kita berlebihan apapun itu juga tidak baik. Kita makan berlebihan saja juga tidak baik. Meskipun itu halal baik dan bergizi, tapi kalau kelebihan juga tidak baik bagi tubuh kita. Sedangkan penggunaan kimia sendiri nanti kalau kita menggunakan kita harus tahu kelemahannya atau kerugiannya di mana. Apakah ini membahayakan diri kita, orang lain atau lingkungan? Kalau itu banyak membahayakan ya tentunya kita harus tidak menggunakan atau kalau kita menggunakan harus meminimalisir penggunaan tadi agar kerugian-kerugian itu sangat sedikit. Kalau untung, kalau kerugian atau hal yang merugikan ini bisa dihilangkan. Kemudian kita juga harus memahami tubuh setiap manusia itu memiliki struktur yang berbeda, meskipun secara umum sama. Sehingga ketika seseorang itu mampu menahan atau menerima sesuatu, belum tentu orang lain itu mampu. Misalnya orang kalau terkena asap langsung batuk, tapi ada orang lain yang mungkin akan tahan. Orang pada musim dingin itu kuat, tetapi ada orang yang begitu dingin langsung sakit dan sebagainya. Karena setiap orang itu berbeda, termasuk alergi itu juga harus kita ketahui. Kita itu ketika menggunakan sesuatu, kita nanti alergi atau tidak, membahayakan kita atau tidak. Sehingga nanti sebelum kita itu menggunakan bahan-bahan apapun, bahkan nanti juga termasuk obat-obatan, kita itu biasakan membaca labelnya terlebih dahulu. Apa kandungan zatnya, apa bahan-bahannya yang ada di dalamnya, adakah yang membahayakan, adakah yang tidak boleh kita konsumsi, kita dekat dengan kita karena kita alergi, apakah mungkin itu tidak bisa menerima, tubuh kita tidak bisa menerima zat-zat itu. Beberapa cara atau beberapa bahan efeknya ya, misalnya bahan pembersih. Bahan pembersih itu biasanya mengandung asam, basa, parfum, dan pewarna. Efek samping yang mungkin terjadi baik pada sabun maupun deterjen, ini karena biasanya penggunaan berlebih, diantaranya terjadi iritasi kulit. Mungkin Anda itu ada yang pakai sabun tapi justru pada kulit Anda teriritasi atau terbakar. Yaitu mungkin bisa juga karena produk dari sabun tadi yang tidak sempurna, tapi juga karena memang bahan tambahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan atau tidak bisa diterima oleh tubuh kita.
Kemudian jika terkena mata terasa pedih, ada mungkin pernah ya sabunan atau sampo kemudian masuk ke dalam mata, itu kan pedih menyebab. Dan ini kalau kita nggak bisa menerima, tubuh kita bisa menyebabkan kebutaan. Bisa juga mengakibatkan inhalasi atau gangguan pada pernapasan. Kemudian kita jika merendam pakaian baik dengan sabun maupun deterjen jangan terlalu lama karena nanti akan timbul bau apek gitu. Dan ini bisa menyesakkan pernapasan. Limbah deterjen khususnya ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga nanti akan menimbulkan pencemaran. Nanti akibatnya sinar matahari itu tidak dapat masuk ke dalam air sehingga nanti plankton maupun mikroorganisme yang lain yang aerob itu akan mati dan matinya plankton ini justru akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Pada pembersih lantai, pembersih kaca dan pembersih mobil itu mengandung zat yang cukup keras. Nanti pada tangan akan terasa panas. Makanya kalau menggunakan ini saya sarankan menggunakan kaos tangan begitu. Ya jangan malu kalau misalnya Anda mau membersihkan toilet misalnya atau mau ngepel itu pakai kaos tangan karena memang bahannya itu agak keras dibandingkan pembersih untuk tubuh gitu. Untuk menghindari hal tadi diantaranya hindari penggunaan sabun dan deterjen yang berlebihan ataupun mencuci terlalu lama agar tidak merusak tangan. Kemudian jangan sampai terkena mata. Kalau terkena segera mungkin nanti dibasuh dengan air bersih sebanyak mungkin. Kita membuang limbah pada tempat yang aman agar tidak merusak lingkungan. Dan ketika membersihkan lantai kaca atau mobil gunakan sarung tangan tadi saya sampaikan dan gunakan deterjen yang dapat didaur ulang karena sekarang sudah banyak dikembangkan itu jadi yang degradable yang dapat diolah oleh mikroorganisme gitu. Kemudian berikutnya adalah pemutih yaitu yang mengandung hipoklorit nanti akan mengakibatkan pada kulit akan berwarna kemerahan terjadi iritasi. Kemudian terkena mata dapat melukai mata sehingga mata merah, pedih dan sampai kebutaan. Jika terhirup, nanti baunya memang tidak sedap dan menyebabkan sesak napas, sakit paru-paru, mabuk, sampai bisa koma kalau kita banyak menggunakan ini. Jika tertelan, maka akan terasa seperti terbakar. Jika tertabur deterjen, menghasilkan gas yang berbau sangat menyesakan. Jadi kalau Anda menggunakan pemutih, jangan ditabur deterjen ya. Jadi kalau Anda menggunakan pemutih itu sendiri, lebih dulu atau diakhiri. Jadi setelah deterjen, itu baru dibilas bersih baru ditambah pemutih atau sebaliknya pemutih dulu baru dibilas baru nanti menggunakan deterjen. Jangan dicampur nanti kan akan menimbulkan bau yang menyesakkan napas karena di situ terjadi reaksi antara hipoklorit dengan senyawa-senyawa pada deterjen dan limbahnya nanti dapat mencemari lingkungan. Untuk menghindarinya maka kita harus membaca dulu kemasan pada pemutih, di situ akan tertera bahan yang dikandung, efek samping, dan pencegahannya. Jika terkena kulit atau mata, segera basuh dengan air sebanyak mungkin dan periksakan ke dokter. Jika terhirup, segera cari udara segar untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. Jika tertelan, segera minum air putih atau susu banyak dan segera bawa ke dokter, serta buanglah limbah pada tempatnya. Berikutnya zat atau bahan pewangi, ini bahan pewangi bekerja dengan sebetulnya akan melapisi saluran hidung sehingga nanti akan dapat mematikan saraf penciuman. Penggunaan pewangi yang memiliki efek samping diantaranya mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit, mengakibatkan mual, menyebabkan iritasi paru-paru, serta pewangi pakaian jika berlebihan dapat menimbulkan flek atau yang tidak dapat dihilangkan. Karena memang mengandung zat kalau terkena kain sama-sama sintetis itu terjadi suatu reaksi. Pencegahannya diantaranya hindari penggunaan pewangi bercampur dengan deterjen atau pemutih. Jadi tadi pewangi atau pemutih itu jangan dicampurkan sendiri-sendiri gitu. Makanya kalau Anda misalnya setrika itu di penggunaan pewangi itu jangan dicampurkan pewangi dimasukkan ketika mencuci, tapi ketika setrika misalnya. Gunakan jumlah yang wajar, jangan sampai terasa sesak pada pernapasan, dan gunakan pewangi yang berbau buah-buahan. Jadi bunga-bungaan ya. Jadi pewangi sekarang berkembang buah-buahan. Kemudian insektisida, nanti insektisida adalah racun yang digunakan untuk membunuh serangga. Jadi tentunya membahayakan manusia, apalagi dalam jumlah banyak. Artinya kalau itu dapat membunuh hewan, berarti kita juga termasuk hewan ya, Homo sapiens. Nanti juga dapat terbunuh apabila kita terlalu banyak. Obat yang membakar dapat menyesakkan napas dan menimbulkan bau tidak sedap, sedangkan yang semprot menyesakkan napas
dan jika terkena kulit akan terasa gatal. Sedangkan lotion jika terkena luka akan menyebabkan infeksi. Jadi kalau Anda luka jangan menggunakan lotion ya. Jadi lotion itu apabila kulit Anda itu memang normal, artinya tidak ada yang luka. Penggunaan saja yang tidak sesuai dengan pemakaian atau dosis yang dianjurkan akan mengakibatkan kekebalan pada suatu serangga. Jadi apa di biologi itu, jadi dia akan bermutasi gitu. Kemudian penggunaan insektisida di sawah yang berlebihan menyebabkan tumbuhnya enceng gondok dan mematikan mikroorganisme yang ada di bawahnya. Beberapa hal yang dapat mengurangi efek samping tersebut diantaranya jangan sampai menggunakan obat nyamuk bakar dan elektrik di ruang tertutup. Setelah menyemprotkan obat nyamuk, ganti udara di dalamnya dengan membuka ventilasi. Jangan menyemprotkan obat nyamuk, semprot langsung pada kulit. Jadi kalau semprot ya semprot untuk ruangan, bukan untuk kulit. Kalau mengoleskan obat nyamuk, lotion pada luka yang jangan sampai pada luka kulit yang terluka. Gunakan insektisida sesuai aturan, jangan berlebihan. Ketika menyemprotkan insektisida, ikuti arah angin, jangan melawan arah angin. Nanti kita yang terkena insektisida. Jangan menggunakan kapur anti semut di atas meja makan. Baik, saya rasa itu pertemuan pada kali ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke ya mungkin pengenalan saja mengenai pemanasan global. Saya rasa cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.